Ya begini rasanya jadi podcaster mandiri ya. Ya. Nyeting sendiri. Oh kita buka kali ya. Halo, semoga bahagia untuk seluruh makhluk yang mendengarkan. Selamat datang di podcast Ranah Horor. Di episode yang ke-46. Betul sekali, iya betul. Bener kan ya, Ya, bener. Ini aja podcasternya sampai lupa. Kita di episode berapa sih? Karena saking sibuknya, maaf ya sobat-sobat parah ya. Karena apa ya, Ro? Ya gimana orang sibuk? Gimana ya, Ro ya? Iya begitu ya. Gimana ya? Gimana gitu? Suffering from success. Tapi amin ya, Ro Amin, ya. amin. Semoga kita Aguna, Warkap, Sip, semoga bisa sukses bersama-sama ya, Ro ya. Amin, amin. Mungkin teman-teman yang dari kemarin bertanya-tanya nih, kenapa sih ini orang-orang kagak lanjut lagi? Padahal udah semangat banget bikin YouTube. Betul. Bikin lanjut episode kesekian 45 terakhir ya berarti 45 ya? terakhir. Kok gak bikin lagi, kenapa sih? Nah kebetulan nih buat teman-teman yang mendengarkan sekarang, kita sudah officially buka warung kopi ya, Ro ya. Betul banget. Alhamdulillah kami buka warung kopi di Jalan Kabupaten. Yang kita namai warkopnya adalah Warkop Kabupaten. Yoi. Kreatif sekali Kreatif namanya. sekali. Kreatif sekali namanya. Kenapa tuh kabupaten? Karena kita orang-orang kabupaten. Mantap. Iya, jadi kita mau merangkul sobat-sobat kabupaten. Anjay. Tapi ini ada hal lucu, Dok. Nah. Belum. Kita kan udah punya warkop ya. Betul. Tapi bikin kopi nih, kopi kapten. Ya gimana, beans dibawa ke sana semua kan? ini Nescafe. tapi enggak apa-apa. Ya karena alhamdulillah kami diberi kesibukan ya. Jadi sampai akhirnya kita bikin podcastnya ya sendiri ya. Ini nggak ada orang tuh di belakang tuh. Ini di belakang nggak ada orang. Jangan salah. Ini nggak tahu nih kalau berhenti rekodnya, ini nggak tahu kita ini. Benar. Dan biasanya kan ada yang Mas Tri, soundnya hampir mati. Nah, baterainya gitu. Iya, ini kami monitor sendiri jadinya. Gitu. Aduh. Dan ini FYI, Ro, penyakitnya datang lagi nih. Mati sebelah. Mati sebelah. Ya. Kalau Mas Dean sebelah kanan itu. Aku sebelah kiri nih. Mati juga. Kalau kesenggol mati. Jadi harus di adjust gitu. Oh, berarti kita open sponsorship aja untuk KZ ya. KZ kira-kira. Kami pakai KZ loh ini. Ini KZ. Benar. Jadi siapa tahu ya. Podcast Ranah Horor nih. Wah, kasihan masnya udah ngetek sendiri, monitor sendiri. Podcast Ranah Horor, official brand ambassador KZ. Keren banget. Tapi dari dulu kita bikin podcast ya, Ro ya. Bener-bener kita cari sponsorship banget. Betul. Ya. Tapi enggak apa-apa. Siapa tahu guys. Siapa tahu kan setelah Nescafe tadi disebut gitu kan, mau kayaknya mas-masnya ini cocok ini kalau bikin kopi tiap tag podcast. Wih, apalagi udah punya warkop ini. Wah, gila. Produknya kayak gini gitu kan, diperlihatkan depan kamera kayak gitu. Tapi itu mocktail ya, Ro ya? Kok ngide banget ya? Gue cuma bikin kopi panas doang ini. Tapi lama gak jumpa ya sama sobat-sobat parah ya. Terima kasih sudah stay tune terus ya buat subscriber kita di YouTube, walaupun masih sedikit tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tapi untuk sobat-sobat yang nongkrong di aplikasi sebelah di Spotify itu ternyata yang nungguin kita banyak, Ro. Banyak ya itu ya. Iya. Masih banyak yang setia ini memang. Benar, kemarin waktu aku buka aplikasi kreator, ternyata di episode kita terakhir kemarin yang 45 itu pendengarnya lumayan banyak. Daripada episode kita yang awal-awal. Sebelum-sebelumnya ya. Makanya, alhamdulillah banget. Terima kasih teman-teman sobat-sobat parah yang sudah stay tune terus di podcast Ranah Horor, menunggu kami yang sok sibuk ini ya. Asik. Soalnya gimana ya, kita itu kerjanya di Freeport. Kadang-kadang free, kadang-kadang repot. Aduh. Oke. Tapi tenang, walaupun kita libur cukup panjang, kita akan membawakan sebuah topik yang sangat unik. Gak serem. Karena mungkin beberapa waktu ini masyarakat lagi diberikan sebuah
narasi, bukan narasi tapi sebuah knowledge sama Mas Ferry Irwandi bagaimana kita itu tidak semena-mena percaya dengan mistik. Betul. Nah, dan di episode kali ini kita akan membahas tentang kesurupan. Kesurupan nih. Banyak nih video-video beredar orang-orang kesurupan. Bener, apalagi itu siapa yang cilik itu? Siapa sih? Aku penasaran banget itu sumpah. Gak tahu ya, mungkin siapa namanya, Mas Teguh bukan? Teguh Cili, iya Teguh Cili. Nanti di sini ada fotonya Teguh Cili yang waktu dia mau boxing itu loh. Aku nggak tahu lagi yang mana. Ada. Ntar gue share, itu lucu banget sumpah. Nah, sosok ini memang sempat berulang kali muncul di sosmed. Mungkin teman-teman yang menikmati media-media seperti TikTok dan Instagram itu beberapa kali sempat FYP ya video dia yang jatil dengan apa? Dengan ciri khas dia yang tiba-tiba seperti itu. Dan ada waktu dia ada di lokasi dengan prosesi ruqyah, tiba-tiba dia diem, tiba-tiba gitu kan kayak what the heck. Sempet yang video viral itu waktu dia makan bakso apa soto gitu. Iya bakso apa ya kalau nggak salah. Iya kalau nggak bakso soto. Iya. Kayak what the heck. Dan itu jadi konten warkap juga kan? Iya benar. Jadi konten warkap juga. Tapi ya itu tadi, itu menjadi sebuah propaganda ya. Bagaimana kesurupan itu bisa menjadi problem yang santer di Indonesia, terutama ya, dengan kultur kita ya di sini. Karena mungkin buat teman-teman sobat parah yang sudah menonton atau mendengarkan podcast kita, ada beberapa cerita yang tersangkut sama kesurupan. Itu di episode kemarin pun kesurupan, Ro. Iya enggak? Masih ingat? Iya benar. Nah, itu kan base-nya adalah kesurupan. Sebelumnya lagi ada yang kesurupan juga, dan mungkin sobat-sobat parah kalau ingat, kita sempat sharing juga tentang kesurupan waktu aku take video klip yang di Cangkringan. Itu nanti mungkin kita bahas lagi kali ya. Cuman kita bacakan cerita dulu untuk premis awal kita membahas tentang kesurupan. Anjay. By the way, tadi kami memulai record episode ini dengan baterai 98%, sekarang 75%. Mari kita bergegas. Oke. Judulnya kesurupan massal. Udara masih diselimuti kabut. Dingin menusuk tulang. Sekali lagi aku merapikan dandananku. Dengan memakai seragam putih abu-abu, aku bersiap untuk berangkat ke sekolah. Hari ini adalah hari pertamaku sebagai murid SMA. Kata orang, masa itu adalah masa yang paling indah. Masa ketika kita menemui banyak hal baru dan menyenangkan. Seperti persahabatan, berorganisasi, jatuh cinta, bahkan ada yang bilang masa nakalnya anak remaja. Dengan begitu, beban pun akan semakin berat. Tapi justru itulah momen-momen yang tak dapat dilupakan. Buru-buru aku menghabiskan sarapanku. Aku tidak mau terlambat. Aku ingin merasakan detik-detik memasuki fase penting dalam hidupku. Aku menyambar tas yang ada di kursi makan sambil berteriak memanggil papa. Karena jarak antara sekolah dan kantor papa searah, otomatis setiap pagi aku bakal pergi bareng papa. Mendengar teriakanku, papa keluar dari kamar disusul mama. Ternyata papa sudah siap dan mobil juga sudah dinyalakan. Setelah pamit ke mama, kami pun berangkat. Jalanan pagi itu lumayan lancar. Aku tiba di sekolah lebih awal. Mungkin lebih baik seperti ini. Aku jadi punya waktu untuk mencari ruang kelas yang baru. Syukur-syukur dapat kenalan, pikirku dalam hati. Pertama kali memasuki gerbang sekolah, ingatanku seperti kembali ke masa penjajahan Belanda. Bangunan sekolah ini dikelilingi tembok-tembok yang berdiri kokoh. Atapnya yang tinggi menjulang membuat suasana terasa sejuk. Setiap ruangan terdapat jendela-jendela yang tinggi dengan pintu-pintunya yang lebar. Sedangkan lorong-lorong sedikit gelap tanpa lampu. Sedangkan lorong-lorong sedikit gelap tanpa lampu penerangan. Model bangunan sekolah berbentuk huruf U, dan di tengah-tengahnya terdapat sebuah lapangan yang cukup besar.
Puluhan pohon asem berbaris rapi mengelilingi lapangan. Batang-batangnya yang berdiri tegak seakan memperlihatkan kekokohannya. Konon kabarnya, bangunan ini bekas rumah sakit di masa penjajahan Belanda. Sehingga, menurut isu yang beredar, ada banyak penampakan yang bergentayangan di sini. Ada tukang kebun yang pernah kesurupan dan langsung jatuh sakit saat menebang salah satu pohon. Tubuhnya kesurupan dan meminta-minta sesajen. Setelah permintaan izin tersebut dipenuhi oleh pihak sekolah, kondisinya pun membaik. Tetapi beberapa hari berikutnya, ia kesurupan kembali. Kali ini nyawanya tidak tertolong. Aku sempat berpikir, mungkinkah suatu hari nanti aku mengalami hal mistis di sekolah ini? Semoga saja tidak. Buru-buru kutepis pikiranku itu. Tet, tet, tet. Terdengar bunyi bel sekolah. Tanda jam pelajaran dimulai. Aku memilih bangku paling depan. Murid-murid yang baru masuk berebut mencari bangku yang masih tersisa. Di sini masih kosong ya? Tanya cewek manis dengan rambut lurus berponi. Ganjen banget. Sepertinya iya. Maksudnya yang cerita. Cewek itu cewek. Pakai dijelasin segala lagi yang manis. Iya, kosong kok. Silakan kalau mau duduk di sini. Jawabku sok ramah tuh, dia juga mengaku itu kan. Tapi zaman SMA wajar coy. Benar. Oke, makasih. Oh iya, namanya siapa? Aku Maya. Katanya malu-malu sambil menyodorkan tangan kanan memulai perkenalan. Itulah awal perkenalanku saat mendapatkan teman baru di kelas ini. Sepertinya teman-teman di kelas ini ramah-ramah. Buktinya tak beberapa lama suasana di kelas mulai mencair. Hari ini hanya dengan acara perkenalan, jadi masih belum ada pelajaran. Aku dan Maya asyik bertukar info, sedangkan rumahnya tidak terlalu jauh dari rumahku. Kami pun sepakat pulang sekolah bareng. Hari kedua sekolah, pada jam istirahat, aku meminta Maya mengantarku ke toilet. Jujur, aku belum berani pergi ke toilet sendiri. Kabarnya, toilet dekat kelas kami itu angker. Penjaga sekolah sering mengalami kejadian aneh. Ia pernah mendengar suara anak kecil menangis minta tolong. Tapi saat pintu toilet dibuka, suara itu lenyap. Setelah aku memikirkan cerita itu, sebuah hawa dingin menyeruak. Keran air wastafel tiba-tiba menyala sendiri. Aku dan Maya saling berpandangan dan langsung berlari keluar ketakutan. Ih, itu tadi siapa yang nyalain keran ya? Tanya Maya sambil bergedik takut. Iya, aneh banget. Padahal kan cuma kita berdua di sana. Terus, kamu tadi sempat kedinginan gak? Tanya aku penasaran. Enggak tuh. Dingin gimana maksudnya? Maya berbalik bertanya. Ya dingin gitu. Aku hampir menggigil loh. Nah, kata orang nih, kalau gitu artinya ada yang datang tuh. Berarti bener dong. Tadi tuh jangan-jangan ada si penunggu toilet itu. Ih serem, jerit Maya ketakutan. Gus, udah diem-diem aja. Kalau teman-teman yang lain tahu bisa heboh nih. Asal dia nggak ganggu kita, insya Allah kita aman. Iya ya bener. Mulai sekarang kita nggak usah ke toilet itu lagi. Kejadian itu menjadi rahasia kecil kami berdua. Sampai suatu hari terjadi peristiwa yang cukup menghebohkan. Ratih, anak kelas sebelah tiba-tiba berteriak histeris lalu pingsan. Rupanya ia kesurupan. Ratih pun dibopong ke ruang UKS untuk mendapatkan perawatan. Sementara murid-murid yang lain melanjutkan kegiatan seperti semula. Tak lama berselang, satu persatu murid
Siswi dari kelas Ratih berteriak-teriak dan jatuh pingsan. Hingga UKS tak dapat menampung mereka karena total korbannya berjumlah 20 orang. Beberapa korban ada yang diletakkan di musola, koridor kelas, bahkan ada yang ditaruh di lapangan. Kepala sekolah pun mengumumkan agar murid-murid yang lain segera pulang, khususnya murid perempuan. Aku dan Maya sempat panik. Kami segera membersihkan buku dan bersiap pulang. Suasana di sekolah semakin memanas. Guru-guru terlihat sibuk memberi pertolongan pada korban. Mereka juga mendatangkan tokoh-tokoh agama yang tinggi tak jauh dari sekolah. Satu persatu korban sudah mulai sadar. Mereka pun pulang diantar oleh guru dan satpam. Dari keterangan seorang ustadz, makhluk halus atau yang mengganggu para siswi adalah perempuan. Sebelum kejadian, Ratih melihat penampakan hantu di toilet tengah, duduk di atas wastafel sambil menggoyang-goyangkan kaki. Gue merinding. Setelah itu Ratih masuk ke dalam kelas dan terjadilah awal kesurupan massal. Mendengar kabar itu, aku dan Maya hanya terdiam. Tanpa tahu mau berucap sepatah kata apa, pikir kami melayang pada kejadian kemarin di toilet yang sama saat Ratih melihat penampakan itu. Tak henti-hentinya aku dan Maya mengucap syukur karena kami tak sampai mengalami kesurupan. Sudah 1 bulan peristiwa mengerikan itu berlalu, aku tak ingat secara pasti sudah berapa banyak kejadian di luar nalar yang aku temui di sekolah ini. Baik yang aku alami sendiri maupun pengalaman dari teman. Tapi yang jelas, aku harus lebih berhati-hati menjaga sikap dan perkataan. Karena bagaimanapun, mereka itu ada, mesti tak nyata. Itulah pengalamanku yang paling mencekam ketika memasuki masa-masa SMA. Meski diawali dengan kisah horor, tapi masa SMA tetaplah indah dan penuh warna. Wah, ini pasti mereka habis itu nemu pacarnya masing-masing gitu. Pantes mereka indah dan penuh warna. Anjay. Ini sebenarnya nggak begitu serem, tapi memang sudah cukup untuk menjadi premis apa yang kita bahas kali ini ya, Rok ya. Betul. Karena ada beberapa hal-hal yang aku tidak setuju dengan cerita ini sebenarnya. Waktu di awal diceritakan bahwa sempat ada penjaga sekolah ya istilahnya, sekolah kesurupan. Habis itu dia minta sesajen, terus dikasih, besoknya kesurupan lagi, habis itu mati. habis itu meninggal. Nah, aku kurang sepakat dengan orang yang menyatakan dia mati karena setannya. Memang udah waktunya aja sebenarnya. Cuman sebelumnya dia mengkerasukan. Cuman yang aku lebih nggak setuju lagi, kenapa sampai sesajen yang dia inginkan itu dipenuhi? Betul. Kesalahan pertama. Bukan karena kita, ini mas-masnya sosokan agamis banget. Enggak coy, bayangkan. Ini orang aja ya, orang. Dia minta dibelikan nasi padang. Kau turutin sehari 2 kali. Apakah besok dia tidak akan datang? Pasti datang lagi. Kemarin dikasih kok. Nah, itu aja manusia. Bagaimana setan atau jin? Nah, itu jadi pembicaraan kita pada hari ini sebenarnya, karena kita mau tarik garis lurus, karena pasti sobat-sobat parah ini ada di dua mata pisau. Dua. Kenapa 2 mata pisau? Pasti ada yang berpikiran bahwa kesurupan itu enggak, itu mental breakdown, itu iya dengan segala memang itu ada penjelasan ilmiahnya. Kesehatan mentalnya mungkin terganggu atau bagaimana gitu. Bener, ada juga yang panik juga. Bahkan ada yang sampai mengatakan caper, kesurupan itu cuma orang caper. Bener. Dan kita di sini nggak mau bilang yang mana yang benar, yang mana yang salah, nggak. Bener, karena semuanya itu adalah kondisional. Kondisional, ada yang benar-benar kesurupan. FYI nih sobat-sobat parah nih, kami sebelum podcast ini kami juga melakukan riset bagaimana sudut pandang ilmiah tentang kesurupan.
Tapi kami juga melihat dari sudut pandang agama. Betul. Nggak cuma kita menyalahkan, enggak, kesurupan itu fail, nggak ada bukti nyatanya. Tapi di Al-Quran pun juga disebutkan bahwa bisa loh syaitan atau jin itu merasuki tubuh seorang manusia. Bahkan dikisahkan waktu Nabi Muhammad bukan membersihkan tapi mencabut jin yang ada di gendongan seorang anak yang dibawa ibunya. Seorang anak, dalam tanda kutip seorang anak loh ini. Bagaimana orang dewasa. Dan itu ada di surat apa ya, Roy ya? Quran surah Al-Baqarah ayat 275, Allah menggambarkan orang yang memakan riba seperti orang yang kemasukan setan karena gila. Woi. Ulama tafsir seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ini menjadi dalil bahwasanya jin dapat mempengaruhi tubuh dan akal manusia. Tapi sekali lagi kalau kita kalau kita bicara tentang agama kan jatuhnya tetap pada keyakinan ya. Iya, benar banget. Jadi kalau mau bukti yang nggak mungkin, nggak kelihatan gitu ya, memang pada dasarnya agama itu dasarnya ya keyakinan. Iya benar. Tetap ada bukti, cuma tidak semua itu bisa langsung kita dapatkan sekarang. Benar. Tambahan kan untuk beberapa waktu ini, terutama dengan kultur Indonesia ya, yang mungkin aku udah pernah cerita belum sih yang tentang take video klip di salah satu daerah di Kaliurang? Kayaknya pernah, tapi aku samar-samar di kepala gue. Jadi itu posisi waktu itu kami take video klip Lava Pijar. Mungkin teman-teman bisa nonton yang, sekalian marketing ini. Linknya di bawah. Enggak. Aku kira ada tamu tadi, ada lampu. Motor lewat. Motor lewat. Jadi posisi waktu itu memang udah malam, Udah malam dan kami baru tahu ternyata di belakang ada pemakaman massal waktu itu untuk korban Merapi. Kami nggak tahu itu waktu itu sudah lepas Isya. Kami tag-nya di dalam gedung. Ini kapan ini kejadiannya nih? Kejadiannya 2023. Nah, kan kami take video clip pakai sound ya. Pakai sound yang itu memang menggelegar banget karena di situ ada crowd yang mau diarahkan untuk ngoseng dan lain-lain lah. Kami nggak tahu ada suara di luar orang teriak-teriak. Kami nggak tahu karena saking panasnya crowd di dalam ruangan ya. Setelah direkturnya bilang cut, kan musik dimatikan ya. Dia nge-briefing kami, ini tadi kurang gini. Kok di luar ada suara? Apa ini? Kami kira kan ya notabene genreku kan hardcore punk yang crowdnya waktu itu dikumpulin juga teman-teman hardcore, ada teman-teman punk, dan kami kira ada ribut apa ya? Keluarlah kami. Itu lucunya, aku masih bawa bass, teman-teman masih bawa gitar, lihat ada yang kesurupan anjir. Itu masalah atau cuma satu orang? Satu. Nah, itu baru satu. Nah, habis itu kalau dua Vincent. Nah, ini ada dua habis itu. Kocak ini ceritanya. Nah, kesurupan kan. Habis itu dipegangin sama beberapa teman Lava Pijar, dipegangin. Habis itu aku doakan aja. Aku ruqyah, aku doakan. Aku angkat memang ini untuk pengetahuan teman-teman ya, untuk orang yang benar-benar kesurupan. Waktu kita doakan ruqyah kan mau nggak mau kita apa istilahnya, kita dorong dengan energi positif ya, Rok ya. Kita bersihkan pelan-pelan. Itu berat coy. Nggak cuman badannya yang berat, tapi tekanan itu kerasa. Mungkin untuk teman-teman sobat parah yang pernah melihat atau dekat dengan kondisi kesurupan, itu hawanya beda banget. Dan memang waktu itu berat banget, Rok. Aku ngerasain. Lihat bawah ini, waktu sampai di tulang ekor sini langsung ganjel gitu. Ada ganjel ini, padahal itu aku nggak nyentuh tubuh, Rok. Bener-bener di luar. Apa nih? Terus aku lanjutkan doa, aku fokus, aku bersihkan, alhamdulillah lepas. Gitarisku yang ada di sebelahku tiba-tiba langsung
Kowe ngopo nih? Aduh. Dan itu sama, berat banget. Itu kira-kira sosok yang masuk yang sama kah sosoknya atau beda kira-kira? Kalau ini beda soalnya. Beda. Yang masuk ke salah satu penonton itu memang dari situ dia nggak terima. Kenapa malam-malam kalian ada keributan di sini? Nah, oke lah itu make sense. Itu make sense lah. Tapi yang masuk ke siapa gitarisku itu sepertinya kayak leluhurnya. Soalnya dia nggak terima karena sosok ini nantang sosok yang sebelumnya tadi tuh. Itu nantang. Nah, pas bocah ini yang udah aku sembuhin itu nggak dibawa pergi. Nah itu masih kena marah sama gitarisku ini kayak sampai ngopo gue ini gede. Wani-wani gue nantang putuku. Wah ini. Tapi suaranya jadi berat coy. Boten. Kula bising. Nah, setelah itu aku coba buat nenangin dan aku coba dengan ruqyah dan lain-lain tadi. Ini mental coy. Aku coba naikin lagi. Alhamdulillah doa ketiga kalinya dia bersih. Nah, yang ini tadi gitarisku kan udah selesai nih. Dia langsung sama vokalisku, digowo metu wae. Akhirnya dia keluar. Si ini tadi yang kesurupan di pertama kemasukan lagi. Yang itu lebih berat. Berarti beda lagi nih yang masuk. Beda lagi. Ini orang ini mediator bagaimana? Aku nggak tahu karena kebetulan waktu itu memang kebanyakan kru yang membantu itu dalam notabene mereka sering ikut jatilan dan lain-lain yang katanya aku belum tahu realitanya seperti apa, tapi banyak yang bilang kan mereka waktu perform ada yang dimasukin dan ada yang bener-bener kerasukan. Aku kurang tahu karena jujur li aku belum pernah nonton jadilan. Aku pernah nonton tapi hawa yang ada di kotak jatilan itu sangat tidak nyaman untuk no. Kalau aku masih kecil seneng banget nonton jatilan. Sampai-sampai aku masih kelas berapa? Kelas 5 apa kelas 4 ya dulu ya, sunatan. Kalau orang kan biasanya acaranya dangdut, elektron gitu-gitu. Aku sunatan ngundang kuda lumping. Aja. Ini apa ya? Gue baru tahu nih. Terus, nah pas sudah acaranya mereka udah nari-nari, sudah kesurupan dan lain-lain. Ada satu yang masuk datang ke tenda ya ke tempat aku duduk gitu loh. Tempat acara itu. Terus dia kayak seakan-akan mana anaknya gitu. Dia nanya ke bapak aku waktu itu. Terus bapak aku nunjuk tuh. Terus dia datang nyalamin aku, anjay. Berarti dia kesurupan gak? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Cuma ya itu kesannya waktu itu dia kesurupan dan salaman sama aku gitu. Anjay. Untuk seorang anak XD itu pengalaman yang epic sekali. Epic banget sih. Itu core memory banget sih, Dok. Itu core memory banget sih. Makanya nggak bisa hilang di kepala aku pun kalau ada di posisimu orang kesurupan tiba-tiba nyalami kamu gini, itu core memory banget, Cok. Kau langsung kayak, wah, gue sepertinya terlahir dengan Hosoku Haki. Anjir. Nah, lanjut ke cerita tadi. Oke, lanjut. Kenapa aku bisa tahu ini kemasukannya beda? Suaranya berubah ke cewek. Cewek rada berat dan dia langsung gini. Kayak nah begitu tuh. Makanya kayak aduh. Cobalah aku bersihkan lagi. Waktu itu gitarisku mau include lagi, mau bantuin kayak kerepoti dan habis itu mereka cabut. Ini aku coba bersihkan, memang berat banget loh. Dan waktu itu dia minta untuk disembelihkan ayam dan darahnya itu disebar di daerah itu. Dan aku ngerasa kayak siapa kau minta ke gua anjing? Ngerepoti koncoku njaluk ra mesti tak turuti apa meneh kowe. Akhirnya aku coba ruqyah. Memang waktu itu aku mungkin 6-7 kali apa ya waktu itu berdoanya.
rada lama. Akhirnya bersih, terus aku minta buat teman-teman kru buat iki wonge go lunga wae. Mbak pergi aja, cari tempat lain. Akhirnya kami melanjutkan video klip dan alhamdulillah lancar sih. Nah, 3 hari selanjutnya kami take video klip lagi dok di situ, tempat yang sama. Malam juga. Iya Malam juga. Dan karena pengalaman tadi, aku ngerasa kayak ya Allah, sepertinya aku perlu berdoa dulu ini daripada. Dan alhamdulillah setelah aku berdoa sama teman-teman, bukan berarti waktu sebelumnya kami nggak berdoa ya, cuman berdoanya sendiri-sendiri. Cuman aku kumpulin jadi satu, yang take keduanya aku kumpulin jadi satu, kita ngumpul di tengah, kita berdoa bareng-bareng menurut keyakinan masing-masing. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Cuman ya itu tadi, bukan berarti kami tidak mengiyakan gangguan kesurupan itu tidak ada. Itu ada, tapi kondisional coy. Ada Betul. yang dibuat-buat secara apa ya, secara sadar. Mereka apa ya, kayak yang diomongkan orang-orang juga, bagaimana di saat sebuah performance tiba-tiba ada orang di luar yang biasanya mereka nah Ada yang kesurupan terus ngelihat temennya datang tuh loh. kita ketawa kan. Terus gak jadi dia. Terus ada temennya. Mungkin di batinnya paling dalam, iya Ajir Isin. mau ya, isin friend sumimasen. Cuman itu tadi kalau kita hasil riset kita, kalau menurut ilmiah sebenarnya gimana sih Rok? Nah, dari perspektif medis, dalam kedokteran, kesurupan sering dikaitkan dengan kondisi neurologis atau psikiatris, Oke. epilepsi atau gangguan kejang. Gejalanya bisa mirip kesurupan. Oke. Itu satu. Aha. Kedua, gangguan tidur atau sleep paralysis. Paralisis benar. Kadang memicu halusinasi dan sensasi dimasuki makhluk gaib. Dimasuki makhluk gaib. Sensasinya. Oke. Yang ketiga, hipoglikemia, gula darah rendah. Kalau ini kayaknya lebih ke mumet deh Rok. Iya gak sih? Lebih ke mumet sih. Menyebabkan kebingungan, perilaku aneh, bahkan pingsan. Oke. Atau yang terakhir, gangguan disosiatif seperti, ntar aku nggak lihat, kecil banget. Dissociative Identity Disorder atau Trace Disorder yang diakui dalam ICD-10 dan DSM-5. Apa itu? Iya. Nanti mungkin Bisa kita kalau enggak ke teman-teman yang semisal tahu apa itu kata-kata ilmiah itu, bisa nanti di komen di Oke. kolom komentar ya. Komentar. Ya, Kolom itu komentar tadi ya. perspektif medis. Ada perspektif psikologis. Gimana itu Rok? Kesurupan bisa dipicu oleh faktor mental dan emosional. Yang pertama, stres dan tekanan emosional tinggi. Beban pikiran berlebihan dapat memicu dissociative trance atau transdisosiatif. Sugesti dan pengaruh kelompok. Fenomena kesurupan massal sering dipicu oleh efek psikologis menular. Oh, ada efek psikologis menular ternyata. Iya, itu yang nyambung sama tadi masalah sekolah, tiba-tiba ada yang kesurupan, yang lain histeris. Oke. Kepanikan histeris itu menyerang mental orang-orang yang apa ya istilahnya, tidak sekuat itu untuk ada di Hispanic crowd lah istilahnya. Ada kelelahan ekstrim. Tubuh yang sangat lelah cenderung kehilangan kendali atas kesadarannya. Ya, masuk akal Oke. kalau Iya. Berarti secara nggak langsung memang kalau dari segi sudut pandang psikologis itu bisa terjadi, terutama orang yang secara tidak langsung lelah mungkin ya. betul. Lelah itu buat teman-teman, lelah nggak cuman fisik ya, lelah perasaan atau pikiran itu juga bisa mengakibatkan halusinasi juga. Contoh, orang yang semisal habis patah hati, di kantornya juga kelut banget, terus dia melihat bayangan-bayangan hitam ada di sekitar dia menimbulkan sebuah kepanikan, adanya suara-suara yang dia rasa, waduh gue lagi diganggu, padahal itu sebenarnya suara pikiran dia sendiri.
Ini aku beberapa waktu yang lalu aku sempat baca sebuah artikel Oke. bagaimana sebenarnya kita bisa mengontrol suara pikiran kita. Untuk teman-teman yang kami apa ya, menyuarakan juga untuk teman-teman yang mungkin memiliki rasa lelah, memiliki lelah hati atau pikiran. Kadang terdengar suara-suara yang berisik di kepala. Betul. Coba sekali waktu kalian ada di posisi tersebut, coba di pikiran kalian tiba-tiba teriak. Habis itu berbisik. Kuncinya di situ. Berarti secara nggak langsung kalian bisa ngatur suara yang ada di kepala kalian. Tidak pernah terpikirkan olehku itu bisa seperti itu. Aku baru baca seminggu yang lalu loh. Karena ya wajar kan ya, laki-laki pikirannya banyak istilahnya. Tiba-tiba muncul artikel itu kayak, apa nih? Menarik untuk dibaca. Aku baca dan ada risetnya bagaimana kita itu bisa mengontrol apa yang ada di pikiran kita. Itu untuk bukan mengakhiri tapi untuk mengurangi Banyak suara overthinking. gitu. Iya, itu kan termasuk overthinking. Apa yang belum terjadi kita pikirkan dahulu. Itu bisa terjadi juga. Contoh, kalian lagi ada di ruang gelap. Tiba-tiba di ruangan kalian mati lampu. Kalian sudah mendengarkan banyak sekali cerita tentang kantor kalian. Ih, aku kemarin dapat cerita nih dari Mas ini, katanya di sana ada, tiba-tiba mati lampu, jedet. Yang kalian takutkan itu bukan gelapnya. Tapi apa yang ada di dalam kegelapan? Itu dia. Iya kan, Ro? Bener. Betul. Bukan gelapnya, tapi Manusia apa yang Tidak takut gelap. gak akan takut gelap. Tapi takut apa yang ada di balik kegelapan. Apa yang gak bisa kalian lihat. Apa yang tidak dimengerti. Sama. Itulah overthinking. Masuk akal ya? Masuk akal. Masuk akal ya? Karena baik lagi kalian memikirkan terus menerus sampai akhirnya otak kalian manifestasi sebuah, apa istilahnya, sebuah sosok yang sebenarnya mungkin itu nggak ada di situ. Tapi karena kalian terlalu berpikir panjang tentang apa yang ada di balik kegelapan, itu muncul pelan-pelan. Yang sebenarnya gelap, mata kalian kan nggak mungkin gelap ya, pasti akan menangkap cahaya sekecil apapun. Kelihatan di situ ada tembok yang sebenarnya itu jaket yang digantung. Overthinking kalian bisa itu menjadi sosok yang gelap, hitam dan lain-lain. Itu salah satu bentuk dari overthinking yang akhirnya setelah dia melihat sosok jaket tadi terus panik. Dari kepanikan tersebut jadilah tadi kayak mental breakdown, terus kayak kalian lose control terhadap diri kalian sendiri yang belum tentu itu adalah kesurupan. Betul. Tapi bukan berarti kesurupan itu nggak ada. Nah, tapi kau ada cerita nggak tentang kesurupan? Kalau kesurupan pribadi aku jujur nggak pernah ya. Maksudnya Oh bukan di lingkunganmu atau? Iya ya. Dari tadi ada dua apa ya? Dua lah. kalau aku itu sejauh ini kesurupan yang benar-benar rame itu ada 2 kali. Rame? 2 kali, maksudnya kesurupan massal gitu. Oke. Kayaknya aku tahu yang satunya. Yang satunya waktu ospek itu kan. Kayaknya aku udah pernah cerita juga deh. Iya udah pernah cerita. Yang pertama itu, ini juga aku pernah cerita tapi kayaknya off cam deh. Di SMA. Jadi ya seperti biasanya kita pergi ke sekolah hari-hari yang sama, santai, tiba-tiba kalau nggak salah waktu itu hari Jumat atau Kamis ya. Langsung ada kesurupan gitu, kesurupan massal gitu. Pertama ya 1-2 orang. Terus beberapa, nggak selang 1 jam langsung rame, langsung satu kelas itu ada berapa orang langsung kena. Dan pada waktu aku masih sekolah itu di awal-awal masih kelas 1 SMA gitulah. Sekolahku itu emang terkenalnya tiap tahun pasti ada kesurupan gitu.
Oh, event tahunan nih? Event tahunan. Pasti ada tuh kesurupan. Entah itu massal atau ya 1-2 gitu individual gitu nggak tahu ya. Oke. Kalau dulu ceritanya, kalau sekolah-sekolah dulu kan orang-orang pada bilang, ini dulunya rumah sakit, ini dulunya kuburan, apa Iya, gitu kan. kayak tadi ceritanya rumah sakit ya? Kalau sekolahku enggak, cuma mungkin daerah itu dulu kayak rawa-rawa sawah gimana gitu lah sebelum dibuka, karena ada beberapa guru yang cerita kayak gitu. Ya jadi kita nggak tahu ya apa isinya tempat itu dulu. Kalau di sekolahku memang cagar budaya, Rok. Oh. Jadi memang mayoritas bangunannya itu bangunan tua. Bahkan itu sempat ada kok bangunan itu di sejarah tuh ada. Ada salah satu bangunan bersejarah juga. Dan kebanyakan dari tempat itu memang secara nggak langsung dipugar. Tapi masih mayoritas bangunan lama, terutama bangunan utama. Ada hallnya begitu. Itu bangunan yang itu udah lama banget, Rok. Tapi itu tadi kuncinya adalah ada satu kesurupan, yang lain ngikut. Iya. Gak 100% dari orang yang kesurupan itu adalah orang kesurupan beneran. Iya benar. Ada yang ada yang mungkin tekanan mental, capek atau bagaimana. Atau yang pengen join event aja dia. Karena mungkin dia ngerasa kayak, ini event tahunan gue harus join ini. Iya, gak bisa dilewatin. Event tahunan anjay. Berpartisipasi coy. Bener. Mana tahu kan dapat sertifikat. Telah mengikuti Kesurupan massal, Edan. Tapi aku sempat mempertanyakan ini waktu dulu sempat kita bahas tentang kesurupan juga ya. Ada satu yang kesurupan. Yang sudah pasti energi yang ada di situ itu berkumpul. Yes. Oke. Jangan-jangan. Ini analogi aja ya, karena aku juga sempat membaca. Enggak. Waktu ini aku sempat tanya di pengajian bagaimana tentang kesurupan itu. Karena jari Pak Yai. Kalau ini beneran literally jari Pak Yai. Jari Pak Yai. Jari Pak Yai itu untuk orang-orang yang hatinya jauh dari zikir, hatinya yang jauh dari membaca Al-Quran. Kemungkinan besar untuk dirasuki sosok-sosok itu lebih besar. Oke. Kemungkinannya lebih besar daripada orang yang at least sehari sekali baca 3-4 ayat. It's okay, itu sudah dia dekat sekali dengan Al-Quran. Otomatis sholat gimana? Setidaknya. Sholat itu wajib. Iya kan? Sholat itu harusnya wajib ya kawan-kawan ya untuk yang muslim. Dan apa ya? Jangan-jangan karena ada satu yang masuk nih, istilahnya jin ini masuk sebagai air ya, mengisi wadah. Energi terkumpul di situ dong dan sekitarnya dong. Yang lain itu datang karena melihat ada wadah yang kosong juga, paham nggak? Terutama notabene, oke lah, masyarakat di Indonesia, terutama SMP, SMA, mereka masih bandel-bandelnya istilahnya, masih bandel-bandelnya nggak yang ibadah terus gitu, nggak ya, masih bandel-bandelnya lah. Itu mungkin ada indikasi kayak mereka barang-barang gaib ini melihat ada wadah-wadah kosong yang bisa mereka isi. Analoginya seperti itu. Istilahnya kayak, banyak gelas kosong nih. Terus ada satu mau dimasukin nggak bisa, ternyata wadah sukuna. Wow, kenapa jadi Jujutsu Kaisen ini? Jangan salah, berarti Jujutsu Kaisen itu udah kerasukan dulu loh. Iya, udah dimasukin sukuna. Iya kan, udah dimasukin sukuna dulu itu. Nah, nanti kita bahas dandan. Gimana jadi podcast anime apa ya? Kayak kenal. Iya, itu sahabat kita satunya itu dia juga punya. Oh iya bener. Iya kan. Nah, itu tadi itu bisa jadi indikasi kalau bener-bener orang yang kesurupan itu ada di lingkungan itu. Kalau yang Hispanic tadi bisa juga karena dia overthinking dan melihat kondisi di sekitarnya seperti itu, saking paniknya dia kehilangan dirinya sendiri. Sampai akhirnya teriak-teriak. Dan kalau menurutku indikasi utamanya adalah
Dia teriak-teriak, nggak yang tiba-tiba diem terus. Nah Atau- itu salah satu fenomena yang belum bisa dijelaskan, bukan belum bisa, mungkin nanti bisa. Atau Gimana? pokoknya yang membingungkan dari kesurupan adalah orang-orang yang tidak bisa melakukan suatu hal yang tertentu bisa tiba-tiba bisa melakukan itu. Iya. Yang tadinya mungkin gak bisa nari, bisa nari. Yang tadinya mungkin ini orang hidupnya selama ini di Jawa lama, di Jogja, nggak pernah keluar-keluar, tahu-tahu Bisa bahasa bisa Kalimantan. bahasa Kalimantan langsung tiba-tiba. Mengapa kalian di sini nih? Hendak mengapa? Iya. Siapa ya kamu nih? Nah, Ah, tiba-tiba gitu. Loh, ini orang Jawa padahal gitu. Heeh. Atau sebaliknya, yang tadinya orangnya orang Banjar gitu. Kalimantan Selatan tinggalnya, tiba-tiba langsung ngomong bahasa Kromo. Wah, Kromo halus lagi. Gua aja orang Jawa kagak bisa bahasa kromo gitu. halus. Kan ada beberapa kasus-kasus yang terjadi seperti itu gitu. Benar. Kalau yang menurutku yang paling nalar adalah mungkin itu bener-bener yang kerasukan, yang memang butuh ruqyah, didoakan dan. Tapi ingat, tidak disajeni. Tolong ya teman-teman ya. Tolong jangan diikuti, jangan dipenuhi Tolong jangan permintaan. dipenuhi. Permintaan dia minta apa aja. Minta saya mau boker di depan sekolah atau mau gimana itu jangan diikuti. Tolong apapun permintaannya jangan diikuti. Tapi kita doakan, kita ruqyah, kita bisa bacakan ayat-ayat suci dan itu teman-teman kok cari di internet itu banyak banget cara untuk mengusir jin atau syaitan. Banyak banget. Kalian males tanya aja GPT. Langsung Semuanya ada. cara dari Konghucu, terus Katolik, Kristen, Islam juga itu semuanya ada. Dan menurutku harusnya nggak ribet, harusnya loh ya. Tergantung balik lagi seberapa kuat keimanan kita bahwa kita yakin kita bisa membersihkan hal tersebut. Benar? Betul. Orang yang membersihkan nggak yakin, udah dijamin nggak akan lewat. Menurutku seperti itu sih Ro, karena apa ya? Gak dipungkiri dari 20 tadi yang kesurupan sebenarnya cuma 4 atau 3. Yang lainnya Hispanic tadi, terutama perempuan. Perempuan itu bukan perempuan lemah, tapi perasaannya itu sangat bermain. Di saat dia disekelilingi oleh perasaan yang kalut, yang resah, stressful, dia juga bisa meresap energi tersebut dan kehilangan diri. Balik lagi, bukan karena wanita lemah, memang karena dia diciptakan dengan perasaan yang sangat lebih tinggi daripada laki-laki. Betul? Betul. Jadi dia ngeresep banget. Bahkan energi-energi negatif yang bukan energi negatifnya, tapi lebih ke perasaan negatif yang ada di sekeliling orang kesurupan ini, akhirnya dia losing control of herself. Wih, apik banget nih kata-kataku. Nanti dijadikan quote ya dibahas. Tapi sekali lagi dengan banyaknya penanganan kayak tadi, pencegahannya dengan bagaimana kita mengusir pikiran-pikiran negatif kita dengan pikiran kita sendiri, melawan pikiran kita sendiri gitu tadi kata Mas Durian tadi kan. Ini semakin membuktikan bahwasannya manusia ini sebenarnya sempurna sekali diciptakan ya. Iya loh. Bener. Ya memang kita sudah diciptakan sama Tuhan udah sebaik ini. Udah sebaik ini. Fi ahsani taqwim. Wis, Dengan artinya bentuk sebaik-baiknya. Masya Allah. Masya Allah. Tapi bener guys, jadi buat teman-teman sobat-sobat parah yang sekarang lagi nonton atau mendengarkan podcast Ranah Horor, walaupun kami ada di ranah horor, bukan berarti kami ingin kalian ketakutan. Nah, kita di sini tidak untuk menyebarkan atau menakut-nakuti kalian, enggak. Kita hanya membahas apa adanya. Bagaimana? Anggaplah ini sebagai fenomena sosial. Sosiologis sekali. Sosiologis Non sekali gitu. etis. Non etis, tidak benar, tidak salah gitu. Benar. Tapi kita membahas bagaimana faktanya di lapangan itu gimana? Suka aku Ro, suka.
Gak perlu teori jendela pecah lagi. Itu terus anjir. Asli itu terus yang dipakai. Males banget gue. Tapi bener dari kami yang belajar tentang bagaimana sosial itu berjalan. Seorang sosiolog Pakai juga di ilmunya akhirnya kepake di podcast ranah horor ya. Jadi kita melihat apa yang ada di lapangan itu tidak sepenuhnya kita menyalahkan atau membenarkan. Tapi bagaimana kita melihat sebagai kacamata orang ketiga, bukan sebagai pelaku. Betul. Bagaimana itu terjadi? Kira-kira seperti apa? Dua sisi mata pisaunya itu apa sih? Kira-kira itu bisa menyerang mana pihak yang mana aja? Nah, kita melihat itunya guys. Jadi ingat, jangan takut. Apapun yang kalian dengarkan, apapun yang kalian lihat, ingat kalian semua ada di perlindungan Tuhan. Wih, Masya Allah. Ini abis ini gue tag Ferry Irwandi apa ya biar wah, masyarakat Indonesia tanpa apa itu mystical thinking apa itu aku lupa lagi itu seperti itu ya Dok ya. Betul. Apa lagi ya? Apa ya? Wes lah Bali. Tidak malas capek. Udah capek. Tapi kita mau thank you dulu buat sobat-sobat parah yang sudah stay tune terus ya Dok ya. Walaupun kreatornya anggot-anggotan. Enggak guys, kita enggak anggot-anggotan. Kebetulan balik lagi podcast ini disupport oleh Aguna Studio. Yoi, terima kasih untuk Aguna Studio telah mensupport. Yoi, terima kasih banyak. Dan buat sobat-sobat parah yang juga menonton podcast kami, yang sekiranya punya program atau apa yang mau untuk di kolaborasikan atau Kak kami punya proyek nih, kira-kira bisa nggak? Jadi Kak Aguna Studio itu juga sebagai production house ya. Production house, betul. Buat teman-teman yang punya brand, yang punya kafe, apapun itu, misal butuh social media management atau mau dibuatkan podcast seperti ini bisa banget. Bisa. Sepele. Atas izin Allah, insya Allah karya kami tidak akan apa? Mengecewakan. Tidak akan mengecewakan. Katanya Bapak editor, insya Allah orang gawe elek. Insya Allah ya guys ya. Insya Allah. Tapi ini kita juga ada surprise lagi Dok. Apa tuh? Kaget. Enggak. Selain surprise-nya tadi, kita tiba-tiba udah bikin warkop. Ada surprise lagi nih buat teman-teman. Apa itu? Sebentar lagi juga akan rilis satu film kolaborasi ya Roy ya. Kita habis mengerjakan proyek ya. Film lagi ya. Kita habis bikin film pendek yang berkolaborasi lagi dengan salah satu sutradara tercinta kita ya. Mas Tejopi. Shout out buat Mas Tejopi yang nanti sepertinya filmnya pertama screening besok akan diputar di US kayaknya. Tapi ini beneran. Ini beneran jangan omong kosong dulu. Enggak, ini beneran. Dan nanti kalau sudah screening di sana, kalau sudah bisa dipublikasikan, kita akan dipublikasikan dengan segera. Iya, kita bisa. Kalau sudah ada clearance dari Pak Sutradara gitu, boleh Mas ditayangkan. Oke ya. Saksikan di mana? Entah nanti ya. Kita bahas di episode selanjutnya aja ya. Tapi ini kemarin filmnya dalam banget sih, Rok. Filmnya dalam banget karena kayak toilet kos-kosan. Kamar mandi dalam. Idih sebel banget. Sumpah. Wes lah Bali lah. Bali wae. Sebel banget. Idih sebel. Maknanya dalam banget. Bagaimana kita itu yang sempat aku bahas tadi, kadang bagaimana kita mengontrol suara yang ada di pikiran, bagaimana kita karena aku yakin untuk sobat-sobat parah gak cuman wanita aja, yang laki-laki juga menimbun banyak beban di dalam pikirannya, di dalam hatinya yang tidak semudah itu disampaikan ke orang lain. Jangan menyerah. Datang aja ke warkop kita. Ngobrol aja di sana. Semangat. Ojo ngepil. Bener anjir. Ada bisa nggak ya dimunculin stikernya itu? Bisa, harusnya di insert nanti.
Nah itu juga buat teman-teman yang kira-kira berdomisili di Jogja gitu kan. Benar. Pengen, mas pengen ngumpul nih atau pengen ngobrol nih. Bisa. Mau ngumpul langsung ngobrol di warkop kita, warung kabupaten. Wah, lebih mantap lagi. Bisa banget. Kita pesan kopi, di situ ada es jambon, Mhm. ada teh tarik, mantap sekali di sana. Ada kopi susu saring coklat. Kopi susu saring wangi. Ditambah lagi makanan-makanannya. Sepakat. Ada kombucha. Gila, seger banget. Selain ada kombucha, ada yang lebih seger lagi. Apa tuh? Ginger beer. Aman, itu halal ya, Rok ya. Halal. Makanannya ada mie kabupaten. Ada roti bakar sekarang. Ada. Itu pun jangan salah, Rok. Rotinya itu spesial. Handmade by The Heaven Bakehouse. Bakehouse. Ini nanti logonya ada di sebelah sini nih. Keren Iya, banget. bener. Weh. Jadi nanti, ayo mas, hari ini saya mau ngobrol bisa nggak? Oh bisa banget. Nanti hubungi aja kita. Bener. Ngobrol. Siapa tahu mau cerita Langsung bareng di sini. on cam, tenang aja, mic kita ada 3 kok. Ada 3. Udah 2 tambah 1. 2 tambah 1. Nah, jadi untuk teman-teman yang sudah stay tune, kami terima kasih banyak ya, Roy ya. Yoi. Kami terima kasih banyak. Ingat, apapun yang terjadi tetap semangat. Ojo ngepil. Yes. Sampai jumpa di episode Selanjutnya. Anjay. Ternyata gak kerekod itu, kocak. Nangis.